Masih bersama saya Handri Irama dan Mbok Mami Yasmin. Mbok Mami Yasmin apa Mbok Mami Hang Kae, Hang Bien Kae, Hang Oh, Pengen. tergantung rumahnya. Ya karena di phonebook saya dulu itu bukan Mami Yasmin, Apa? Mami Basumi gitu. Tit gitu. Merek lain gitu. Terus setelah Kan sekarang banyak loh, mereknya. Mami Yasmin sekarang gitu. Masih bersama kita berdua dengan tentunya obrolan tentang Dan kesehatan. obrolan hari ini tuh Mm-mm. sangat menarik sekali Iya. karena banyak teman yang juga cerita-cerita. Mm-mm. Ya kita nggak ngomongin soal yang baik-baik saja ya. Kalau ngomongin yang Iya. baik-baik saja itu ibarat segoro sapa sing nguyai kan gitu. Pasti seperti itu. Tapi menarik tadi bilang bahwa setiap pasien harapannya keluar dari rumah sakit Yasmin itu dengan membawa senyum kepuasan. Betul. Gitu kan. Senyum kepuasan. Mm-mm. Makanya tadi saya cerita bahwa ada seorang perempuan yang berkali-kali memeriksakan keluarganya dan sebagainya datang ke sini. Hingga Hanya melahirkan di dengan- sini itu iya, ya. Hanya dengan satu layanan yang mungkin simpel bagi orang, diseko Mbak Mami. Nah, ketika diseko itu dia merasa bahwa itu adalah satu fasilitas yang sangat-sangat luar biasa gitu kan ya. Ya. Katanya mau ngobrol juga nih. Nah, ini menarik begini. Saya kan sama Pak Sogi itu hubungan kami sebelumnya adalah sebagai mahasiswa dan dosennya ya. Oke. Saya simpan nomor beliau itu lama. Gitu. Nah, ketika satu saat saya ke sini, saya melihat gitu loh, nomor pengaduan. Saya simpan lah, saya ketik. Saya save. Ternyata nomor beliau. Oh, jadi waktu Nomor itu beliau mau ngadu sendiri. apa? Ya, sebagai orang yang baru saya ingin apa namanya nomor itu saya save gitu. Ternyata itu adalah nomor beliau sendiri. Yang ini sangat menarik buat saya karena biasanya ya nomor pengaduan itu yang megang humas, customer service atau sekretaris. Yang biasanya direktur sendiri biasanya ogah gitu loh. Nggak mau repot ya? Bayangin dong. Iya. Setiap saat bakal Betul. ketika nomor itu terpampang, saya bisa membayangkan berarti bisa jadi 24 jam itu enggak tidur ngurusin orang-orang yang mau komplain. Karena orang yang komplain tuh nggak pernah ada ramahnya biasanya. Ya. Nah, kita pengen tahu dong ceritanya. Kok bisa seperti itu gitu. Ibarat kok berani banget ya ngambil keputusan bahwa komplain itu langsung menuju ke pimpinan gitu. Dan apa nggak pusing juga tuh ya, mana ngurusin rumah sakit, mana ngurusin ini, masih juga nerima pengaduan langsung tertuju ke nomor Pak Saugi. Apa nggak ini gitu, apa istilahnya lek cari wong Banyuwangi kali gelem ngerepoti awak gitu. Iya, terima kasih Mbak Mami, Pak Andri. Jadi ketika saya baru masuk di Yasmin, itu memang langsung saya pasang nomor telepon saya sebagai nomor pengaduan. Harapannya gini, jadi Yasmin itu ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, karena kami ingin menjadi lebih baik, kami membuka diri untuk menerima komplain dan saran. Nah, bisa jadi komplain itu masuk, tapi tidak tersampaikan. Jadi pimpinan tidak tahu. Kenapa? Karena tidak tersampaikan. Nah, karena pertimbangan itu dan faktor pertimbangan kecepatan, maka yang dipasang adalah nomor saya langsung. Jadi begitu masuk ada komplain, saya lihat, oh ini komplain terkait layanan ini, langsung saya minta untuk di cross check. Oke. Nah itu ternyata dampaknya besar. Pasien itu merasa diperhatikan, direspon, bahkan perbaikan itu banyak sekali dari sana. Nah, bahkan ini Garden Family Resto itu juga usulan dari customer. Jadi bukan istilahnya ketika ada nomor pengaduan tidak selalu komplain, bisa jadi juga usulan. Juga mereka merasa ingin turut mengembangkan rumah sakit Yasmin dengan menyampaikan langsung kepada nomor tersebut begitu. Betul. Jadi waktu itu customer itu minta tolong disediain kantin dong untuk keluarga pasien supaya bisa makan. 1 kali, 2 kali. Terus kita lihat di mana ya tempat yang bisa untuk merealisasikan ide itu. Idenya masuk akal. Jadi memang kebutuhan itu ada.
keluarga pasien membutuhkan itu. Tapi tempatnya di mana? Karena space-nya udah penuh. Terus kita lihat-lihat, ya yang memungkinkan di belakang. Nah, kalau tempatnya di belakang, terus hanya berharap dari keluarga pasien, itu nggak akan berkembang, nggak akan survive gitu. Nah, gimana caranya? Kalau memang mau survive, ya berarti hal layanannya harus bagus, harus bisa menerima customer dari luar. Akhirnya muncullah ini garden family dengan perkembangan seperti ini. Nah, itu usulnya awalnya dari customer. Awalnya dari customer. Ketika kita membuka diri untuk menerima komplain, untuk menerima saran, itu hasilnya luar biasa. Dan ketika kita menerima komplain itu dengan baik, customer yang awalnya itu marah, dia jadi baik. customer loyal. Justru menjadi customer loyal. Karena merasa tidak butuh waktu lama untuk bisa istilahnya dia berpikir, wah ternyata langsung direspon nih. Betul, gitu ya. Betul. Saya punya pengalaman, ada customer itu komplain dia panjang sekali. Saya pengen tanya tuh, apa komplainan apa gitu yang paling berkesan? Cukup lama juga. Macam-macam. Waktu itu customer itu komplain panjang sekali. Saya lihat waktu itu saya tidak bisa merespon secara langsung, karena waktu itu saya masih ada kegiatan. Saya minta QC untuk handle. Saya forward, ini tolong segera di handle, ini nomor teleponnya. Langsung di handle. Setelah di handle itu, pasien yang tadi komplain itu, dia merespon lagi. Rumah sakit sudah merespon. Kurang dari 30 menit. Selamat Bapak, Bapak sudah sesuai standar internasional. Wih, keren banget. Nah, kurang dari 30 menit itu Pak Syaugi? Iya, kurang dari 30 menit sudah ada respon. Dia bilang standar internasional itu maksimal 30 menit Pak. Kenapa dia bisa sampai standar bilang-bilang? Karena ternyata dia memang well educated. Dia komplain itu dan dia tahu seberapa cepat perusahaan itu merespon, itu menentukan termasuk kualitas. Ya, kualitas pelayanan. Menentukan tingkat profesionalitasnya gitu ya Pak Syaugi. Ketika kami merespon secepat itu, kami juga nggak tahu bagaimana standar internasional itu. Tetapi ketika kami merespon, dia justru menginformasikan rumah sakit sudah merespon dan itu kurang dari 30 menit. Itu sesuai standar internasional. Padahal mungkin orang itu kalau bisa bicara ngomong soal nomor pengaduan, orang itu berpikirnya itu adalah hal yang sifatnya komplain dan tidak selesai, belum dilakukan, mungkin mumet duluan ya. Tapi ternyata tidak selalu memberikan komplain, bahkan ada saran-saran yang kemudian menjadikan itu juga membantu bagaimana memberikan ide untuk kemajuan dari rumah sakit. Itu juga berasal dari para customer itu ya. Betul. Mbak Fani kayaknya pengen tanya-tanya deh. Iya, ini kan dari raut wajah gitu kelihatan ya, banget pengen tanya. Mulai dari cerita Dokter Handri yang nyimpen nomornya, oh ternyata Pak Syaugi memang it's different with another's gitu ya Pak Syaugi ya. Tadi kata Mbak Mami apa nggak terlalu menyibukkan diri gitu, sibuk banget gitu ya dengan seperti itu. Pak Syaugi, ini saya tuh penasaran banget gitu ya, ketika ada komplain yang masuk ke nomornya Pak Syaugi, ketika sudah cross check kemudian ketika udah cross check kan biasanya kan komplain itu kan karena mungkin ada sesuatu yang kurang atau mungkin kadang-kadang keliru dari SDM-nya. Nah, di sini dalam sistem manajemen itu kan ada reward and punishment gitu Pak Syaugi. Di Yasmin juga apa diberlakukan kalau seperti itu Pak Syaugi? Ya, kita juga memberlakukan itu. Jadi sistem SDM yang dibangun di rumah sakit Yasmin itu juga dia menilai kinerja dari individu, dari masing-masing individu. Jadi kami berusaha SDM yang masuk di rumah sakit itu bukan from bad to be good, bukan, tapi from good to be great. Dari bagus menjadi hebat. Nah, itu kami melakukan proses seleksi yang memang cukup ketat. Cukup ketat. Jadi rekrutmen awalnya aja memang ada kompetisi di sana, ada ketika nanti dia di unit itu ada kolaborasi. Dan kami melihat ketika satu SDM itu dia berulang,
ya pasti ada treatmentnya. Oke. Ada treatmentnya karena nggak bisa kalau itu kesalahan berulang kan Berpengaruh seakan-akan juga. nggak ada perbaikan toh. Oke. Ya, jadi kami juga melihat itu, Iya, iya. entah itu dari unitnya, entah itu dari individunya, kami juga melihat itu. Tadi udah dinilai udah masuk standar internasional nih. Kemudian kalau dari penjelasannya Pak Syauqi, dari gambarnya Mbak Mami gitu kan udah sangat lengkap ya, mulai dari pelayanan yang semuanya ini menjadi satu sistem, semua layanan ada gitu. Kalau dari Pak Syauqi sendiri selaku Direktur Umum itu target apa lagi sih yang mau dicapai gitu supaya Yasmin itu menjadi the greatest hospital lagi gitu? Jadi gini, Mbak Fani, kami berusaha itu selalu memberikan pelayanan terbaik. Dinamika seperti sekarang ini kan luar biasa toh. Benar-benar. Entah itu teknologi 4.0, Ya. terus perubahan dan lain-lain itu yang luar biasa. Nah, kami berusaha Yasmin itu menjadi rumah sakit yang memang dia sanggup beradaptasi. Kalau tadi disampaikan bagaimana caranya rumah sakit menjadi the greatest, kita perlu memahami satu statement, yang bertahan itu bukan yang paling kuat, bukan yang paling cepat, Oke. bukan yang paling smart, Oke. tapi yang sanggup bertahan itu adalah yang sanggup beradaptasi dengan perubahan. Oke. Ya. Jadi rumah sakit Yasmin bukan ingin menjadi the greatest hospital dalam artian luar biasa, karena seringkali statement itu akhirnya menjatuhkan kita sendiri. Iya, iya. Kami berharap Yasmin itu menjadi rumah sakit yang terus sanggup beradaptasi dengan perubahan. Terus, karena kebutuhan ini terus berkembang dan kita berharap kita bisa memenuhi harapan-harapan customer yang terus berubah itu. Oke. Dan kalau ngomongin soal harapan dari customer, tentu rumah sakit juga memberikan fasilitas yang lengkap gitu, melengkapi segala kebutuhan. Customer tadi juga bilang butuh ada tempat makan gitu ya. Kemudian juga ternyata bisa terwujud juga ya. Kalau boleh disampaikan sebenarnya fasilitas pendukung di rumah sakit Yasmin ini sendiri apa saja ya Pak ya? Kita punya Garden Family Resto, ada juga The Cinnamon Coffee Shop. Saat ini Cinnamonnya lagi break karena kondisi seperti ini. Kami menilai juga tidak tepat kalau kita tetap buka kondisi seperti ini. Terus ada juga masjid, Masjid Salman Al Farisi, dan ternyata banyak juga loh yang wedding di masjid, yang melakukan akad nikah ya. Yang akad nikah di masjid ini daftar tunggunya juga lumayan juga. Dan itu masjid yang small, cantik, dan kemudian juga cukup menginspirasi orang untuk mengabadikan momen kebahagiaannya itu di sana. Kalau saya melihat masjid itu kesan yang dominan itu adem. Orang masuk sana itu bisa adem gitu. Padahal tanpa adanya air conditioning ya. Oke. Iya. Karena memang sirkulasinya sangat bagus. Oke. Iya. Nah, Kang Handri, ini kalau kita ngobrol nih sebenarnya memang panjang banget ya. Mas Doni itu kalau kita ngobrol tuh nunjukin jam terus nggak selesai. Durasi emang amat sangat kita membatasi terbatasi oleh gitu durasi. Ya. Tapi setidaknya karena memang ingin terus bergerak dan hidup, kira-kira apa lagi gitu mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan oleh Rumah Sakit Yasmin ke depannya? Ya. Kita terus memanfaatkan teknologi, Mbak Mami. Teknologi digital ya. Banyak sekali persiapan yang kita lakukan. Banyak sekali. Termasuk yang terbaru ini kami akan menawarkan fasilitas e-resep touchscreen untuk para dokter. Jadi dokternya udah nggak usah ngetik tapi tinggal klik gitu aja. Nggak usah ngetik, nggak usah nulis. Nggak usah ngetik, nggak usah nulis. Tapi itu jadi ini loh ya, membunuh ini loh. Padahal tulisan jelek dokter itu kan menunjukkan dia dokter. Jadi kalau pakai e-touch itu kan nggak ada tulisan saya bagus loh. Tulisannya elek ya dokter, besok tadi dokter tadi. Kalau nggak jelek nggak dokter gitu Mbak Mami. Di Mami. resep itu selalu nggak pernah. Maaf ya para dokter ya. Oke. Ya nanti dibikin di programnya itu hasilnya tulisannya jelek.
Jadi nanti akan demikian. Jadi nggak usah pakai ditulis. Nggak usah, cukup touch saja, touch screen. Itu resep sudah jadi. Wow, keren. Itu lagi persiapan eksekusi. Persiapan untuk sudah ready, tapi kita tinggal finishing touch saja. Dan kemudian launching gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin Pak Shogi? Kemarin paperless ID itu ternyata banyak ide dari teman-teman unit itu yang memang menuntut kita melakukan perubahan dengan cukup signifikan. Kedepannya itu bayangan saya ketika daftar itu cukup ambil scan barcode, habis itu bawa HP tinggal tit. Jadi tidak, kita mengurangi adanya sentuhan kontak karena kondisi seperti ini memang kita dituntut untuk mengurangi sentuhan gitu. Dan ternyata itu menginspirasi untuk lebih kreatif lagi begitu ya. Dan itu munculnya dari unit-unit. Iya. Dan itu kalau itu bisa dijalankan menurut saya luar biasa itu. Dari sisi kecepatan, dari sisi monitoring, dari sisi keamanan pasien tidak melakukan sentuhan itu bisa diminimalisir. Nah biasanya nih Kang Handri, kalau misalnya obrolan kita nih kan bener-bener terbatas ya. Kalau dokter biasanya bisa lanjut ngobrolnya di Poli nih. Nah kalau dengan Pak Shogi kita lanjut ngobrolnya di mana? Biasa di ruang daily. Oh ya enggak dong, ruang bisa diskusi. Di Garden Family Resto atau langsung menghubungi itu ide-ide apa sekiranya yang masyarakat ingin sampaikan untuk perkembangan dari Rumah Sakit Yasmin. Sudah ada nomornya yang nanti tertera juga. Kalau misalnya masuk ke Yasmin Hospital tuh gede banget loh. Ya, nomor layanan begitu ya. Itu sudah ada. Nah, di sana bukan hanya soal pengaduan, tapi kalau misalnya Anda masyarakat Banyuwangi, saya tuh kepengen loh Rumah Sakit Yasmin itu seperti ini. Jika memang memungkinkan, why not begitu ya diwujudkan. Berarti Garden Family Resto juga berasal dari ide-ide customer juga kan seperti itu ya. Dan itu ide-ide yang masuk itu dilaporkan tiap hari. Ini ada ide seperti ini, bisa pendak, dan itu langsung di forum rapat, langsung itu bisa dibahas. Ketika dipelajari, ide ini layak untuk dijalankan. Kami minta ke QC untuk confirm ke orang yang mengusulkan, ke customer yang mengusulkan itu. Kira-kira ada hadiahnya nggak? Ada. Kita sampaikan ide bapak, ide ibu diterima oleh rumah sakit dan disiapkan untuk dijalankan. Wah, Masya Allah. Dan ketika dijalankan dihubungin lagi ide bapak ibu sudah dijalankan. Masya Allah. Oke. Itu betapa bangganya itu yang memberikan ide itu. Nanti itu suatu saat kalau cerita ke anaknya, Nina ini Garden Cafe ini, Garden Family Resto ini adalah ide dari bapak. Benar. Itu merupakan satu kebanggaan. Benar. Oh iya, saya ada yang kelupaan. Jadi tadi kalau nomor komplain saran itu kan memang yang dipasang nomor saya. Tapi sekarang ada lagi layanan ketika pasien itu pulang rawat jalan ya, selesai dia pelayanan, maka besoknya dia akan di WA. Nah, untuk WA yang itu bukan nomor saya, tapi nomor memang CSO. Dan itu di sana dia bisa memberikan respon puas enggak dengan pelayanan. Kalau nggak puas, apa yang membuat dia tidak puas? Dan itu tetap disampaikan di daily. Ya. Tetapi responnya tidak seperti yang bila tadi. ada pengaduan yang langsung di nomor pengaduan ya. Oke Pak Shogi, Mbak Fani mau ini enggak? Ini terakhir kita ngobrol nih karena udah durasinya sudah terakhir kita ngobrol di segmen ini. Terakhir kita ngobrol di segmen ini. Saya amazed banget Mbak Mami. Tadi banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Yasmin, termasuk ternyata kru-krunya juga nggak harus melek teknologi ya Pak Shogi ya, dengan program-program dan sistem-sistem yang terbaru dari Rumah Sakit Yasmin itu sangat luar biasa sekali. Rumah Sakit Yasmin ini dominasi anak-anak muda. Jadi ketika diajak berlari, cepat ya. Masih kuat. Ini ya. Apa rasanya kalau anak muda itu nggak ada tantangannya itu nggak enak gitu. Jadi kalau Anda merasa tidak tertantang berarti Anda sudah tidak muda lagi gitu ya.
atau sudah usianya sudah agak tua tapi masih tertantang, berarti Anda masih muda gitu. Ya betul. Ya, betul. Pak Shogi, kita pengen banget ngajak ngobrol lama, tapi karena memang keterbatasan waktu, tapi kami mengucapkan terima kasih karena Pak Shogi sudah bisa hadir juga akhirnya di Kisah Sehat Ambi Yasmin. Ya, karena selama ini mungkin ngobrolnya soal kesehatan terus, tapi kita juga ingin tahu sedalam-dalamnya di Rumah Sakit Yasmin itu seperti apa. Sehingga kenapa setiap pasien, alhamdulillah gitu ya, datang dan berobat di Rumah Sakit Yasmin itu mereka pulang dengan senyum, seperti juga Mbak Fani yang membawa orang tuanya juga periksa atau beliau sendiri yang periksa, datang memanfaatkan layanan di Rumah Sakit Yasmin, mereka pulang itu dengan senyum dan membawa berita baik ini kepada teman-teman yang lain. Dan mengatakan udah kalau mau periksa, kalau mau dapat layanan dan fasilitas yang bagus, langsung saja datangnya ke Rumah Sakit Yasmin. Seperti itu ya kan. Nah, untuk mereka yang sudah ada di sini kita kasih hadiah dong. Dapat hadiah juga ya. Mbak Mami, saya ingin menekankan sedikit lagi. Jadi Rumah Sakit Yasmin itu not the perfect hospital. Tapi Rumah Sakit Yasmin itu ingin selalu lebih baik dari hari ke hari, beriringan bersama konsumen. Oke, Masya Allah. Dan kami sangat berharap masukan-masukan dari konsumen itu. Kayaknya Mas Doni salah satu yang jadi konsumen di keluarga juga. Jadi kameramen kita, ini kemarin juga 3 hari ada di Rumah Sakit Yasmin. Oh, nggak bilang-bilang ya. Oh, gitu. Tipes deh. Harusnya itu dimasukkan ke dalam tagihannya Mbak Mami. Oke, Mas Doni, Kang Andri kita kasih hadiah dong. Iya, hadiah. Buat narasumber kita. Oke. Hadiahnya ini adalah mungkin jadi teman ya. Tidur, tapi kalau misalnya nggak berkenan dikasih kasih nggak apa-apa. Ini untuk bintang tamu ngasih kita. Tapi nggak ikhlas. Ngasih tapi masih berharap. Itu saya. Mbak Fani. Terima kasih Mbak Mami. Oh iya. Ini sesuai dengan warna-warna. Rumah Sakit Yasmin saya suka dominan coklat. Gak ada yang disesuaikan dengan hemnya Pak Direktur hari ini. Kayaknya tadi udah dihitung sama Bu Direkturnya. Ini loh Pak, pakai ini nanti. Karena nanti akan dikasih ini. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Shogi, terima kasih Mbak Fani. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mami sudah mengundang saya. Suatu kehormatan luar biasa bisa masuk di channel Yasmin Hospital. Bangga dong. Jangan lupa nanti diunggah ya di IG-nya ya. Nah, kalau misalkan mau undang beliau saya juga diajak. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi. Kita masih ada satu sesi ya lagi. di segmen yang terakhir kita masih akan ngobrolin bagaimana program-program yang ada di Rumah Sakit Yasmin, karena setiap bulan tuh ada saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Yasmin, termasuk juga beberapa layanan yang terbaru dan ataupun yang perlu kita ingatkan kembali agar Anda bisa memanfaatkan secara maksimal segala bentuk layanan dan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Yasmin. Tentu masih di acara Kisah Sehat Ambi Yasmin. Yasmin Hospital. Ono biain.